Ke-40, Rencana Meisa. Pagi hari di kediaman Sandi. Hari ini Sandi sudah mulai berangkat bekerja. Sudah tidak ingin bermanja-manja lagi pada sang istri. Karena Sandi juga ingin menghindari mamanya dengan rencana konyol yang ingin menjodohkan dirinya dengan Meisa. Padahal jelas-jelas Sandi menolak mentah-mentah rencana mamanya itu. Sayang, nanti siang kamu bawain makan siang ke kantor ya. Ucap Sandi menatap wajah Aulia dengan lekat. Saat ini Aulia sedang memasang dasi di kerah baju Sandi dengan sedikit berjinjit karena tinggi Aulia hanya sebatas dada suaminya. Iya sayang, sekalian nanti Aulia mau mampir ke butik ya mas. Sandi memegang pinggang sang istri dan sedikit menekannya. Aulia sedikit tersentak kala dipeluk erat oleh Sandi. Sandi mendekap Aulia sambil mencium pucuk rambut sang istri yang masih belum memakai hijab tersebut. Sebenarnya Sandi sangat berat meninggalkan Aulia untuk bekerja. Rasanya tidak ingin berjauhan dengan istrinya itu. Sandi hanya ingin bisa bersama Aulia kapanpun. Sungguh, pria itu sekarang sudah menjadi bucin terhadap istrinya, Aulia. Sebenarnya, Mas ingin kalau kamu di rumah saja sayang. Tidak perlu mengurus butik. Lagian sudah ada yang mengurusnya kan. Kamu juga masih bisa menggambar desain baju rancanganmu di rumah tanpa harus pergi ke butik. Aulia melonggarkan pelukannya. Tapi Lia juga ingin sesekali memantau butik langsung sayang. Ucap Aulia pura-pura cemberut. Sandi menarik hidung Aulia gemes. Istrinya itu akan semakin berlipat-lipat ganda kecantikannya kala sedang cemberut seperti itu. Cantik banget sih sayangku ini. Kalau kamu cemberut nanti Mas gigit loh. Aulia meringis sambil mengusap hidungnya yang sedikit memerah akibat ulah suaminya. Sakit mas, keras banget sih nariknya. Bukannya merasa bersalah, Sandi malah terkekeh mendengar istrinya mengadu. Mas tadinya pengen gigit hidungnya, tapi nanti malah merembet kemana-mana. Nih bibir, pengen gigit ini dan ini. Tunjuk Sandi ke arah kedua pipi dan bibir Aulia. Sontak Aulia langsung mencubit perut Sandi. Kalau mas gigit pipiku, nanti tinggal cubit perutnya saja. Sandi melompat kala Aulia akan mencubit perutnya kembali. Bukan main-main. Kalau sang istri sudah mengancam, Aulia tidak segan-segan akan melintir kuat perutnya kalau suaminya itu membuat kesal. Iya Mas Nala Deyang. Ayo kita segera turun ke lantai bawah untuk sarapan. Sandi merangkul pinggang sang istri, kemudian mengajaknya keluar dari kamar. Semua orang sedang menyantap sarapan paginya, termasuk Rahel dan Meisa juga ikut bergabung. Aulia meladeni Sandi dan Nenek seperti biasanya. Rahel bisa melihat pemandangan tersebut dengan tatapan yang tidak bisa dijabarkan. Meisa, ambilkan lauk itu untuk Sandi, ucap Mama Rahel. Meisa yang sedang menikmati udang goreng melotot ketika mendengar ucapan Rahel tersebut. Sedangkan Nenek sudah memicingkan matanya melihat tingkah laku menantu satu-satunya itu. Sepertinya Nenek sudah paham dengan gelagat Rahel. Aunty, kenapa aku yang harus mengambilkan lauknya? Rahel langsung menyinggol kaki Meisa dari bawah. Tidak perlu Ma. Lagian Sandi sudah dilayani sama istri. Kenapa harus meminta dilayani wanita lain? Bagaimana kalau posisi ini diganti dengan Mama dan Papa? Seandainya Nenek meminta wanita lain untuk melayani Papa, bagaimana perasaan Mama? Senangkah? Skakmat. Rahel diam tidak bisa menjawab. Ingin bicara rasanya, suaranya tersangkut di tenggorokan. Benar juga yang dikatakan Sandi. Bagaimana kalau saat ini posisi itu adalah dirinya? Mama pasti sedih dan sakit hati kan? Sandi mulai memancing. Nenek dan Aulia sebenarnya ingin tertawa melihat wajah Rahel yang sudah pucat itu. Memang sebaiknya sekali-kali dikasih peringatan, agar tidak seenaknya mengatur urusan orang lain, apalagi menyangkut dengan pernikahan. Sudahlah Rahel, putramu ini baru saja sembuh. Jangan kamu menambah masalah lagi. Kamu ini dari dulu memang suka seenaknya sendiri ya. Ucap sang nenek sedikit membentak. Rahel mengepalkan tangannya ketika diintimidasi seperti itu. Dia tidak suka kalau ada orang yang menolak keinginannya. Tetapi kalau nenek sudah berbicara, Rahel tidak bisa berkutik. Meisa, ayo ikut ke kantor Sandi. Kita akan mengajaknya makan siang bersama, ucap Aunty Rahel.
Belum sempat Meisha menjawab, kedua wanita itu melihat Aulia keluar dari dalam dapur sambil membawa 2 paper bag di tangannya. Aulia, mau kemana kamu? Dan itu apa yang kamu bawa? Tanya ibu mertuanya. Ini bakal makan siang untuk Mas Sandi, Ma. Aulia disuruh Mas Sandi untuk mengantarkan bekal makan siang ke kantornya. Jawab Aulia jujur. Rahel langsung melirik ke arah Meisha, memberikan kode agar gadis itu bisa ikut ke kantor Sandi untuk menjalankan misinya, yaitu mengambil hati Sandi. Aulia, aku ikut ya. Meisha berjalan mendekati Aulia dengan senyuman khasnya. Aulia merasa bingung, ingin menjawab bagaimana, setelah mengetahui bahwa mama mertuanya itu berniat menjodohkan Meisha dengan suaminya. Aulia juga harus memberikan jarak kepada Meisha, agar tidak bisa mendekati dan meraih sang suami. Aulia, kamu mau kan mengajak Meisha ikut bersamamu ke kantor Sandi? Pinta ibu mertuanya. Aulia hanya bisa menghela napas lemah menghadapi sikap Mama Rahel yang benar-benar seperti anak kecil. Kalau kamu tidak mau, biar Meisha pergi sama Mama. Aulia tidak bisa menolak kali ini. Gadis itu pasrah dengan kelakuan Mama Rahel. Biar bagaimanapun, Rahel adalah mama mertuanya yang tidak bisa dibantah. Baiklah, ayo Mei, kita ke kantor. Akhirnya Aulia dengan terpaksa mengajak Meisha ikut ke kantor bersamanya. Di sepanjang perjalanan Aulia hanya diam dan fokus ke depan karena sedang menyetir. Meisha yang berada di sampingnya melirik sekilas. Sebenarnya, aku tidak setuju dengan rencana Aunty Rahel yang menjodohkanku dengan Sandi. Ucap Meisha membuat Aulia menoleh. Maksudnya? Tanya Aulia pura-pura tidak mengerti. Aku bukan wanita yang suka merebut pasangan orang lain. Awalnya aku setuju saja pada waktu Aunty Rahel akan menjodohkanku dengan putranya. Tetapi setelah aku mengetahui bahwa Sandi telah menikah, tentu saja aku tidak setuju dengan rencana itu. Aku tidak mau mempunyai suami yang memiliki wanita lain di hidupnya. Dan aku juga tidak suka berbagi suami, apalagi berbagi cinta. Ucap Meisha serius. Aulia merasa hatinya lega setelah mendengar bahwa Meisha ternyata menolak perjodohan konyol itu. Lalu selanjutnya rencana kamu bagaimana? Bukankah Mama Rahel tidak suka dibantah? Tanya Aulia. Aku akan mengatakan pada Aunty bahwa aku tidak menyukai Sandi, karena dia bukan selera aku. Jawab Meisha tersenyum. Terima kasih, Mei. Kamu ternyata wanita yang baik. Bagaimana kalau sekarang kita berteman? Ucap Aulia. Tentu saja, aku bukan wanita jahat atau pelakor yang biasanya ada dalam FTV atau di novel-novel romance itu. Aulia dan Meisha tertawa bersama.